Dulu, jika ingin mengirim kabar kepada keluarga atau teman yang jauh, kita harus menggunakan surat. Sekarang, hanya dengan menggunakan aplikasi pesan, kita dapat berkirim kabar dan pesan tersebut dapat diterima dalam hitungan detik. Dulu, kita harus pergi ke pasar atau swalayan untuk membeli barang yang kita butuhkan. Sekarang, cukup menggunakan aplikasi belanja online, barang yang kita pesan bisa langsung sampai ke rumah. Dulu, kita belajar hanya lewat buku. Sekarang, kita bisa belajar melalui internet, bahkan mengobrol dengan AI. Nah, itu semua adalah bentuk kegiatan digitalisasi. Teknologi digital memberikan banyak manfaat, tetapi memiliki tantangan dan resiko. Oleh karena itu, kita perlu menggunakannya secara cerdas dan aman. Agar kita dapat menggunakan teknologi dengan baik dan aman, kita perlu memiliki kemampuan yang disebut literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar menjadi pengguna internet yang cakap dan aman di dunia digital. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan 1. Mengidentifikasi perilaku cakap dan aman di dunia digital. Yang kedua, menganalisis penyebab dan dampak masalah di dunia digital. Dan yang ketiga, menemukan solusi untuk melindungi diri dari resiko di dunia digital. Untuk menjadi pengguna internet yang baik, kita perlu memahami 4 pilar literasi digital. Yang pertama, cakap digital, yaitu kemampuan menggunakan teknologi dan internet dengan benar untuk membantu kegiatan sehari-hari. Yang kedua, aman digital, yaitu kemampuan menjaga identitas diri saat menggunakan internet. Yang ketiga, etika digital, yaitu kemampuan berperilaku baik dan bertanggung jawab di dunia digital. Yang keempat, budaya digital, yaitu kemampuan menggunakan teknologi sesuai nilai, norma, dan budaya yang baik di dunia digital. Teman-teman, apakah kalian pernah berpetualang? Saat berpetualang, kita perlu mengetahui arah jalan agar tidak tersesat. Salah satu alat yang membantu menunjukkan arah adalah kompas. Indonesia memiliki kompas khusus yang disebut kerangka literasi digital. Yang pertama, proteksi, yaitu menjaga diri saat menggunakan internet agar tetap aman. Yang kedua, hak, yaitu setiap pengguna internet berhak merasa aman, dihargai, dan terjaga privasinya. Yang ketiga, pemberdayaan, yaitu memanfaatkan internet untuk belajar, berkarya, berkolaborasi, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Sebelum kita mengikuti misi ini, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Pertama, siapkan alat tulis dan buku catatan untuk membantu kalian menyelesaikan misi ini. Kedua, simak baik-baik cerita yang akan ditampilkan. Ketiga, temukan masalah, penyebab, dan solusi yang tepat untuk menyelesaikan misi ini. Apakah kalian siap untuk menjadi detektif digital? Yuk, kita mulai misinya! Dimas adalah anak yang senang bermain game online. Game yang dimainkan Dimas dapat dimainkan bersama pemain lain dari berbagai tempat. Suatu hari, Dimas berkenalan dengan seorang teman baru saat bermain game online. Mereka sering bermain bersama dan berkomunikasi melalui fitur chat di dalam game.
Suatu saat, teman baru tersebut meminta nama lengkap, tanggal lahir, dan password akun Dimas. Ia mengatakan bahwa data tersebut diperlukan agar Dimas bisa lebih cepat naik level dalam permainan. Beberapa hari kemudian, Dimas tidak dapat masuk ke akun gamenya. Akunnya telah diretas dan digunakan oleh orang lain tanpa izin. Sekarang, saatnya kalian menjadi detektif digital. Mari bantu Dimas untuk menemukan penyebab masalah yang dialaminya dan tentukan solusi yang tepat untuk membantunya. Sekarang saatnya membantu Dimas dengan mengumpulkan beberapa petunjuk. Perhatikan setiap petunjuk dengan sesama karena petunjuk-petunjuk ini akan membantu kalian menemukan penyebab masalah yang dialami dan menentukan solusi yang tepat. Gunakan alat tulis dan buku catatan yang telah disiapkan untuk menjawab misi ini. Petunjuk pertama, apakah Dimas sudah memiliki kemampuan literasi digital yang baik? Petunjuk kedua, apakah Dimas sudah menerapkan proteksi digital? Petunjuk ketiga, ketika akun Dimas diretas, hak apa yang seharusnya dimiliki Dimas sebagai pengguna internet? Petunjuk keempat, menurut kalian, tindakan apa yang paling menyebabkan masalah yang dialami Dimas? Terjadi karena bermain game online atau karena membagikan informasi pribadi kepada orang lain? Sekarang, semua petunjuk sudah terkumpul. Mari kita gunakan petunjuk tersebut untuk membantu Dimas menentukan solusinya. Jika kalian menjadi Dimas, apa yang akan kalian lakukan? A. Memberikan data pribadi lagi. B. Mengganti password dan berhenti membagikan data pribadi. C. Membuat akun baru dan tetap melakukan hal yang sama. Jawaban yang tepat adalah B. Dimas perlu mengganti password dan lebih berhati-hati menjaga data pribadinya. Karena langkah tersebut membantu melindungi akun dan informasi pribadi dari penyalahgunaan atau akses yang tidak sah. Selain mengganti password, tindakan apa lagi yang dapat dilakukan Dimas agar lebih aman saat bermain game online? A. Menjaga password, memeriksa identitas teman online, dan tidak membagikan data pribadi. B. Membagikan password kepada teman dekat untuk menjaganya. C. Mengabaikan masalah. Jawaban yang tepat A. Menjaga password, memeriksa identitas teman online, dan tidak membagikan data pribadi sebagai langkah untuk melindungi diri di dunia digital. Wah, teman-teman hebat! Kalian berhasil membantu Dimas menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang dialaminya. Berkat kemampuan berpikir kritis dan pengetahuan literasi digital yang kalian miliki, misi detektif digital kali ini berhasil diselesaikan. Pada pembelajaran kali ini dapat disimpulkan, pengguna internet yang cakap dan aman perlu memiliki pengetahuan tentang literasi digital. Literasi digital membantu kita menggunakan teknologi dengan baik. Dengan memahami 4 pilar literasi digital dan kerangka literasi digital Indonesia, bisa membantu kita membantu aktivitas dan melindungi kita di dunia digital. Jika suatu hari ada seseorang yang meminta data pribadi kalian melalui internet atau game online, apa yang akan kalian lakukan? Sekarang, coba buat 3 aturan versimu sendiri agar tetap cakap dan aman di dunia digital. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini.
Semoga ilmu yang telah kita pelajari dapat membantu kalian menjadi pengguna teknologi yang baik. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.